Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Semoga keadaan Bapak Ibu dan saudaraku dalam keadaan yang baik. Pada saat ini kita memasuki sebuah kegiatan atau program baru dalam gereja kita, yaitu persekutuan tengah minggu. Semoga kita dapat melaksanakan persekutuan tengah minggu ini dengan rutin dalam masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita untuk terus bersekutu dan belajar firman dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita saat ini memasuki persekutuan kita dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita menaikkan pujian. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari berdoa. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah firman yang membawa keselamatan bagi kami. Maka kami ingin supaya terus bergaul akrab dengan Engkau, dengan terus mau belajar firman Tuhan. Saat ini kami akan belajar dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami ketika kami membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita akan mendalami firman Tuhan pada saat ini di dalam tema melayani Tuhan dengan setia. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang melayani Tuhan, memberikan diri untuk bisa berbakti dalam kepentingan kehidupan umat Tuhan, maka ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi enggan ataupun sampai meninggalkan Tuhan.
Apa saja kira-kira Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau ditanyakan kepada kita, yang dapat membuat kita menjadi enggan untuk bisa melayani Tuhan, atau bahkan sampai meninggalkan Tuhan itu sendiri dalam pelayanan? Ada banyak hal Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian yang dapat membuat kita meninggalkan pelayanan dan bahkan juga meninggalkan Tuhan. Yang pertama adalah saya mendapatkan jawaban tentang kemampuan. Kemampuan untuk melayani Tuhan, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang merasa tidak mampu untuk bisa melayani, sehingga enggan untuk memberi diri menjadi pelayan Tuhan. Atau masa lalu yang buruk yang membuat kita selalu terjerat dalam kehidupan di masa lalu dan tidak menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga tidak membuat kita mau dengan rindu memberikan diri untuk melayani Tuhan. Mungkin alasan yang lain adalah keluarga yang masih banyak kita harus urus, anak-anak yang begitu masih kecil yang tidak dapat kita tinggalkan. Itu membuat kita juga enggan untuk memberikan diri melayani Tuhan, atau mungkin meninggalkan pelayanan Tuhan dan bahkan Tuhan demi anak, demi keluarga. Atau mungkin pekerjaan kita, kepentingan ekonomi kita yang tidak rasanya cukup-cukupnya, sehingga kita merasa bahwa nanti saja ketika semua pekerjaan dan kecukupan ekonomi sudah ada dan mapan untuk diri kita, baru kita melayani Tuhan. Sehingga ketika kita masih merasa tidak cukup, maka kita enggan untuk memberikan diri melayani. Bahkan mungkin saja kita merasa, tidaklah kita mau melayani. Sebab kenapa? Kalau kita memberikan pelayanan, maka Tuhan boleh memberikan kita juga orang-orang yang menjadi kerikil-kerikil tajam, yang memberikan penilaian. Dan seringkali penilaian yang diberikan orang kepada kita adalah penilaian yang tidak adil, yang berat sebelah, yang menjatuhkan harga diri kita dan ketekunan kita untuk melayani Tuhan. Pandangan-pandangan miring, bahkan penolakan. Kamu tidak cocok untuk jadi penatua. Kamu tidak cocok untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Pendeta semacam apa itu, tidak bisa dicontoh hidupnya. Dan berbagai macam penolakan dan juga penilaian-penilaian yang berat sebelah dalam segala gerak aktivitas kita melayani. Itu membuat banyak orang tidak mau dipanggil jadi pendeta, penatua, ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang setia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang berani meninggalkan Tuhan dan gerejanya hanya baru saja dicalonkan, atau hanya baru saja mungkin mendengarkan rumor dipanggil untuk melayani Tuhan di gerejanya, di jemaatnya. Nah, itu banyak hal yang kita bisa sebutkan sebagai bentuk rintangan yang membuat kita enggan, godaan yang membuat kita sungkan, dan mungkin juga yang akhirnya membuat kita meninggalkan pelayanan. Apakah perasaan-perasaan ataupun hal-hal itu dirasakan hanya dalam kehidupan pelayanan kita di sini saat ini dan persekutuan kita di gereja kita saat ini? Kita mau diajak untuk melihat satu tokoh pelayan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita membuka bacaan kita dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku. Engkau menundukkan aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat akan Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengarkan bisikan banyak orang,
Kegentaran datang dari segala kejurusan. Adukan dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jantung. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bacaan kita dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 merupakan sebuah keluh kesah daripada Nabi Yeremia. Apa yang sedang terjadi? Yeremia adalah pribadi yang menjadi hamba Tuhan dan mengalami apa yang disebut sebagai dinamika pelayanan. Suka duka yang dialaminya sebagai hamba Tuhan dapat kita saksikan di dalam bacaan kita. Dan bukankah itu juga merupakan sebuah gambaran umum setiap orang yang rindu dan memberikan diri untuk berjuang hidup dalam pelayanan Tuhan, maka selalu akan ada tantangan. Kalau kita membaca konteks Yeremia, apa yang dialami oleh Yeremia? Dia mengalami penolakan, ancaman, bahkan aniaya. Mari kita membuka Yeremia 19 dan kita membaca ayat 14 dan 15. Di dalam Yeremia 19 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka, setelah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Itulah yang Tuhan perintahkan. Yeremia harus berkata kepada orang-orang di kota Tofet dan sekitarnya bahwa Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka di kota Tofet itu. Dan kemudian apa yang terjadi ketika ia telah mengatakan dan mengerjakan tugasnya sebagai hamba Tuhan? Pasal 20 ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian, itu yang dialami ketika ia melakukan tugas pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Ia malah dijatuhkan oleh hamba Tuhan yang lainnya, yaitu Pasyur bin Immer, yang merupakan imam kepala pada waktu itu. Dan bahkan ia dianiaya, dipasung, dipertontonkan untuk dipermalukan di gerbang Benyamin, di rumah Tuhan, di mana harusnya ada perlindungan dan kebaikan Tuhan yang dinampakkan di dalam rumahnya. Melayani Tuhan tetapi dihina oleh orang yang kita layani, dinilai tidak pantas untuk melayani oleh orang yang kita layani, dibujuk oleh keluarga kita untuk meninggalkan pelayanan karena keluarga kita merasa ditinggalkan dan tidak dikasihi, dibujuk dan dibawa oleh keluarga kita untuk bisa melihat kehidupan orang lain yang lebih baik daripada kita yang tidak melayani Tuhan. Lalu kemudian kita dirongrong oleh kedagingan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang malas dan kemudian meninggalkan panggilan pelayanan. Putus asa karena tidak ada hasil daripada pencapaian-pencapaian kita yang telah kita kerjakan dengan susah payah dalam pelayanan. Dan rasa sendirian sebab tidak ada orang yang mau peduli, bahkan yang disebut sebagai rekan sekerja dalam pelayanan pun meninggalkan kita. Semua itu terjadi. Semua itu dialami bukan oleh diri kita tetapi juga oleh Yeremia yang kita baca bagian firman-Nya.
Apakah kemudian hal itu membuat kita hendak meninggalkan Tuhan dan pelayanan? Itulah yang terjadi pada diri Yeremia. Bacaan firman Tuhan kita mendapatkan itu. Di ayat 7, Yeremia berkata, aku bukan pemilik pelayanan, tetapi Tuhan. Dan Tuhan sang pemilik pelayanan itu telah membujuk aku untuk ikut dalam pelayanannya. Dan aku terbujuk. Ayat 8 berkata, ketika aku sudah berbuat apa yang harusnya kubuat di hadapan Tuhan, tetapi aku terhina dan dianiaya oleh orang-orang yang kulayani. Ayat 9 kita membaca bagian firman Tuhan kita dari Yeremia 20. Hati kecil Yeremia ingin untuk bisa melepaskan itu, tetapi pada giliran yang sama hati kecil itu pun tetap berkata, bertahanlah. Dan itu membuat Yeremia tetap bertahan. Dan di dalam dia bertahan untuk melayani Tuhan, dijatuhkan oleh orang-orang dekat, dia hanya bisa berharap kepada Tuhan untuk membelanya. Dan Tuhan dikatakan di dalam ayat 12 menjadi pribadi yang tidak tutup mata dan menegakkan keadilan, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang benar. Dan di ayat 13 Yeremia mengatakan, pujilah Tuhan yang telah membelanya, yang telah memberikan kekuatannya di dalam segala pergumulan hidup untuk benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Nabi Yeremia adalah Nabi Tuhan, tetapi tetap juga manusia biasa seperti kita. Kelemahan-kelemahan Yeremia dicatat di dalam Alkitab untuk menjadi kaca buat kita. Seperti itulah juga kita ketika kita memberikan hidup kita bagi Tuhan di dalam pelayanan kita. Tetapi bukan hanya kelemahan dan ketakutan saja yang dituliskan dan dicatat di dalam Alkitab kita dalam diri Yeremia. Di sana kita juga mendapatkan ada keteguhan iman Yeremia dan juga ada kenyataan perlindungan Tuhan bagi Yeremia. Oleh karena itu, setiap kita yang membaca dan menggumuli firman Tuhan pada saat ini, mari kita tetap setia di dalam hidup kita yang benar kepada Tuhan, di dalam panggilan pelayanan kita yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Mari kita boleh kuat, kita boleh tetap setia untuk melayani Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan kita. Saat ini untuk kita mendalami firman kita akan bergumul dalam pertanyaan diskusi kita. Akan diberikan kepada kita untuk kita boleh membaca dan merenungkannya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian Ku Mau Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu,
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, ketika kami hidup di dalam keberdosaan, kami hidup di dalam kecemaran, kami hidup dalam hawa nafsu, kedagingan, dan kesesatan setan, itu membawa kami kepada kesukacitaan yang fana, yang tidak kekal, malah akan membawa kami kepada ujungnya maut. Sehingga Tuhan yang begitu mengasihi kami mengundang kami untuk dibenarkan, untuk mendapatkan penyelamatan. Dan inilah kami, ketika Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus kami juga untuk berkarya dan bekerja. Tentu menjadi utusan dan pekerja Tuhan tidaklah mudah. Itu juga yang dialami oleh Nabi Yeremia, yang telah kami gumuli firman-Nya, tulisannya, mengajarkan kepada kami bahwa siapapun dia, entah dia disebut nabi, rasul, bahkan pendeta, penatua, dan jemaat biasa pun, ketika kami mau bekerja dan melayani Tuhan, selalu ada tantangan, ada rintangan, ada godaan. Kami akan mampu menghadapi itu semua, karena kami tahu hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah iman percaya kami, Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin melihat perlindungan tangan Tuhan, dan kami ingin mendapatkan kesukacitaan surgawi di dalam Tuhan yang akan memberikannya bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih untuk persekutuan bersama kami. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang di sini melayani, dan juga saudara-saudara jemaat yang boleh ikut di dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.